Langsung mandi garam gue. Mimpi ular itu guys, gede banget ularnya. Luar biasa, itu gedenya minta ampun. Kita nggak mau cari tahu bagaimana membentengi diri dari orang-orang yang sesat, yang cuma mau kekayaan instan. Orang-orang licik yang kelihatannya baik di depan, di belakang punya ritual. Jahat betul ya. Jahatnya betul-betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Wes, teman-teman sudah pada tahu nggak nih ya? Pengakuan Emma Waroka yang mengaku mengalami teror mengerikan ya setelah membahas Endah alias Sarwenda ya. Kini kembali ramai diperbincangkan. Emma bahkan mengaku bermimpi melihat ular raksasa dan menduga ada hal-hal yang tidak biasa di balik kejadian tersebut ya. Pengakuan ini akhirnya memicu pro dan kontra di kalangan netizen. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Oke, teman-teman, saya potong dulu ya videonya. Menurut saya video ini ya, itu langsung sengaja dibuat sangat dramatis ya. Na'udzubillah min jalik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Na'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baru ini Mamsi ngelawan bener-bener gak ada wujudnya guys. Masih mending itu si mafia skincare itu masih ada wujudnya. Ini kagak ada wujudnya. Gila gue bilang. Main-main kau ya. Kemarin datang yang laki ngintip. 2 hari yang lalu yang perempuan ngintip. Ketangkep mata gue. Biasanya gue gak ngeliat loh. Ada komen itu. Gak lihat gue biasanya. Orang masuk aja gue gak lihat. Ini mata gue bisa lihat. Lo masuk ke sini. Langsung gue blok. Mata belis itu ya. Mata belis. Alhamdulillah. Langsung mandi garam gue. Mimpi ular itu guys, gede banget ularnya. Luar biasa, itu gedenya minta ampun. Tapi yang lucu itu ular gak berani kejar gue. Jadi itu ceritanya di mimpi gue tuh gue di hutan itu. Ada banyak sama serombongan orang. Kayaknya itu orang yang jaga Mamski deh. Entah dari leluhur Mamski. Pokoknya laki-laki. Terus Mamski pisah dari rombongan di dalam mimpi Mamski ya. Di depan aku tuh ada pohon gede banget. Jatuh. Bruk. Kan dia jatuh di pohon ya. Mamski berdiri kan. Gue berdiri, gue liatin aja gini. Pohonnya jatuh di depan gue. Tapi sambil gue perhatiin tuh pohon. Ada yang bergerak guys. Pas Mamski lihat, gila segede gini nih, hampir semeter nih. Jadi itu ngelilit di pohon itu, jatuh dia. Terus dia gerak keluar, Mamski lihat palanya aja segede gini nih, pala. Gede banget. Gede begitu tuh. Kecil, pala ke belakang, gede, panjang. Gue lari ke rombongan gue di mimpi itu ya. Terus ada yang laki-laki tuh, Mamski lihat. Kok perasaan Mamski, ini yang mau diambil yang laki-laki nih. Siapa nih laki-laki? Nggak tahu Mamski itu siapa. Nggak kenal, nggak tahu. Pokoknya gue bilang, kamu melarikan diri, cepat. Gue bilang gitu. Ayo kita masuk ke rumah. Ada rumah di situ. Rumah tua di hutan itu. Nggak ada orang, nggak ada isinya, kita masuk ke dalam. Masuk semua kita. Laki-laki itu juga ikut masuk. Berinding gue. Nah, na'udzubillah min jalik. Bentar, gue ambil air garam dulu. Ya. Terus kita masuk ke dalam rumah. Lari kita. Naik ke atas, itu ada kamar, kita kunci. Jendela tutup semua. Ngumpet di situ. Kita ngumpet di kamar itu. Udah gitu, Mamski lihat itu ular ngejar. Itu ular gede banget, tapi jalannya dia lambat. Nggak kencang dia. Pelan gitu. Set. Gede banget guys. Gue dari lantai atas itu kamar ada jendela. Aku lihat di jalan itu. Dia masuk. Tapi dia nggak bisa naik ke atas. Dia turunnya ke bawah. Lucu deh. Turun ke bawah. Set. Gue langsung bilang gini. Iya cowok itu nggak terlalu tinggi ya. Yang gue lihat tuh cowok nggak terlalu tinggi. Jadi gue setinggi gini kan. Cowok itu kayaknya segini loh guys. Langsung bilang. Itu ular udah masuk ke bawah. Gue bilang. Kamu sekarang lari. Cepat kamu lari. Iya. Buka pintu. Cowok itu lari. Aku lihat dari jendela. Langsung dia lari ke sana. Pergi dia. Udah. Bangun Mamski. Mamski tahu ini ular ya. Langsung gue mandi air garam.
Dan yang semalam ya, udah datang ya laki-laki ya, mau hancurin, mau lawan gue di dalam mimpi gue, mau dibun-bun sama dia di mimpi gue. Ya, lu mau bun-bun gue di mimpi ya. Udah berapa kali datang itu laki-laki itu? Siapa itu? Tapi tadi malam kau yang metong. Dikena tembak berapa kali? Kau yang metong. Ditembikar, tau gak lo? Gak tahu siapa yang tembikar itu. Dari berdiri ditembikar, sampai jatuh. Kubrak, sampai gue kasihan. Dalam hati gue, ya kasihan, udah kayak kertas. Kayak kertas ditusuk itu pensil. Juk, 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 juk. Kau yang pontang-panting. Kau pikir manusia, orang kayak kami ini, yang bukan orang sakti ya, tapi kau pikir nggak bisa berdoa. Kita bukan paranormal, bukan orang sakti, orang biasa. Tapi kau pikir kita ini nggak ambil ilmu dari apa yang Tuhan kita ajarkan, dari apa yang kita udah kasih tahu, apa itu sihir. Kau pikir kita nggak mau cari tahu bagaimana membentengi diri dari orang-orang yang sesat, yang cuma mau kekayaan instan, orang-orang licik yang kelihatannya baik di depan, di belakang punya ritual. Jahat betul ya. Luar biasa jahatnya minta ampun. Nggak usah tahu siapa-siapa sayang. Kita nggak perlu tahu orangnya siapa. Yang merasa pasti akan kebakaran jenggot. Dia akan bilang, dia akan klarifikasi. Kok kamu ngomong gini? Itu dia. Itu dia. Karena kalau orang yang nggak melakukan, pasti diam. Gede banget. Itu mungkin kalau berdiri lebih gede daripada setinggi manusia kayaknya. Wujudnya tuh sampai setinggi manusia. Lebih tinggi lagi. Besarnya hampir, diameter badannya hampir semeter. Udah datang ya ke mimpi gue. Dan nggak berani kan ya. Karena gue akan selalu membacakan doa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah semua leluhurku menjagaku. Dan insya Allah kekuatan jahat itu kalau kita berserah diri pada Tuhan, pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita rajin berdoa, percaya Allah akan melindungi kita. Insya Allah itu akan berbalik kepada dirimu ya. Ya, berbalik kepada dirimu. Kuperintahkan ular siluman itu makan kamu. Jahatnya luar biasa. Sudah bertemu ya kita di mimpi ya. Yang laki-laki itu juga semalam ya. Kau jangan main-main kau. Badanmu bagus, six pack tinggi, ganteng kau datang ke mimpiku. Ya, mau coba-coba. Hancurkan kau depan aku. Jangan sombong kalian. Kalian gak ada apa-apanya. Iman kalian sungguh-sungguh rendah. Kalian coba untuk menghancurkan orang-orang yang masih beriman sama Tuhan. Kalian ambil jalan pintas hanya untuk popularitas memalukan. Kalau kalian bisa terkenal hanya karena makhluk-makhluk yang coba kalian kirim-kirim ke orang-orang yang tidak ada dosanya sama sekali buat kalian ya. Sungguh hina. Mau coba-coba. Memalukan. Kalau memang kalian bisa terkenal, pakai skill dong. Adu acting, adu nyanyi. Adu public speaking. Jualan yang benar. Adu lama, lebih giat jualannya, lebih bagus lagi actingnya, lebih bagus lagi suaranya. Pakai jalan pintas mau serang-serang orang. Kau pikir aku nggak melawan? Aku melawan. Karena aku ada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari ku ingat asma Allah. Setiap hari ku sebut namanya. Ya Rob, ya Allah. Astaghfirullahalazim. Subhanallah, Allahu Akbar. Setiap hari ku sebut asma Allah. Kau datang ke mimpiku. Udah kulihat ularnya. Besar sekali. Diameternya sampai 1 meter itu badannya. Belum panjangnya. Jatuh dari pohon. Pohonnya jatuh di depan aku. Ya. Tadi malam juga itu laki-laki. Sudah metong di depan gue. Hati-hati kalian. Segera bertobat. Apapun agamanya. Segera bertobat. Cepat kalian bertobat. Kalau enggak itu kembali itu macam lempar apa tuh yang kembali lagi tuh yang bumerang itu, ya. Mau main kirim-kirim lagi. Kembali ke kalian semua itu, kuperintahkan kembali ke kalian semua itu. Makan aja dia tuh. Jangan ke aku, sakit kan kau lawan aku. Ya, sehingga mampu menarik perhatian penonton sejak awal. Sedangkan cerita mengenai mimpi ular raksasa dan dugaan adanya teror ya memang membuat banyak orang itu penasaran. Namun saya pribadi ya tetap mengajak teman-teman semuanya termasuk diri saya itu untuk tidak langsung mempercayai semua pengakuan tanpa berpikir kritis ya. Pengalaman spiritual adalah hal yang sangat pribadi sehingga sebaiknya disikapi dengan kepala dingin dan tidak dijadikan alasan untuk menghakimi siapapun. Komentar saya ini tidak didasari oleh ketidakpercayaan teman-teman ya. Mungkin teman-teman menganggap abang ini nggak percaya nih sama hal-hal mistis macam kayak gini. Bukan macam kayak gitu. Tetapi sesuatu yang tidak bisa diverifikasi
Itu ya harus kita sikapi dengan bijak. Lanjut. Jangan begitu. Aku nggak ada maksud niat apa-apa sama kalian ya. Tapi aku nggak suka ada orang yang tidak adil, lihat orang yang memakai ilmu-ilmu gelap hanya untuk mendapatkan harta duniawi. Nggak fair. Nggak fair kalian mainnya. Ya. Udah kulihat wujudnya ya 2 minggu yang lalu. Tadi malam laki-laki itu. Udah kulihat di mimpiku. Kembali kalian semua, makan aja itu. Kalau kalian belum bertobat, cepat itu 40 hari. 2 tahun yang lalu aku punya pasien atau klien yang pernah ke Gunung Kawi, bahkan melakukan ritual di Gunung Kawi. Dia pengusaha baju, yang awalnya usaha bajunya itu kecil-kecilan di rumah. Katanya selepas dia pulang dari Gunung Kawi, memang usahanya itu sedikit demi sedikit semakin lancar. Bahkan di setiap daerah dia membuka toko pakaian. Dan itu berjalan selama 10 tahun, dia menjalankannya ya normal, biasa. Bahkan bisa dibilang lancar, nggak ada kendala apapun. Karena selama 10 tahun itu dia memenuhi syarat apa yang harus dia lakukan. Dan tidak boleh melanggar pantangannya. Yang namanya hidup di dunia itu kan nggak ada yang kekal ya. Karena yang kekal itu di akhirat. Yang kekal itu hanya milik Allah. Yang namanya manusia kan tempatnya khilaf ya. Tempatnya khilaf, salah dan dosa. Singkat cerita dia pun khilaf. Di mana ada hari tertentu yang dia tidak boleh makan dan dia harus berpakaian baju merah. Yang namanya bersekutu dengan jin itu nggak ada yang namanya toleransi, maaf, apalagi khilaf. Nah setelah dia melanggar pantangan itu dia pun sakit parah. Udah berobat ke dokter tapi nggak ada perubahan. Bahkan dia sampai ke paranormal juga nggak ada perubahan. Selama dia melanggar pantangan itu dia seperti orang lumpuh. Lehernya seperti ada yang mencekik dan dadanya sesak. Karena nggak ada perubahan dalam kesehatan dia pergi lagi tuh ke Gunung Kawi. Jumpa juru kunci yang pernah membantu dia dan mengarahkan dia di Gunung Kawi sana. Lalu si juru kunci memberikan syarat lagi tuh sama dia. Syarat dan persembahan. Setelah dia memenuhinya, dia memang sembuh. Dia sering ke sana kalau 40 hari melakukan lagi ritual atau sembahyang. Setahun kemudian setelah dia sehat itu, dia sakit lagi dan bahkan sering mimpi buruk. Sering didatangin sosok hitam besar. Yang pada akhirnya dia menyadari, kalau si jin ini yang sosok besar datang ke dalam mimpi dia itu mau tubuh dia, mau nyawa dia. Cobaan itu datang kan sesuai perbuatan ya. Hanya Allah yang membolak-balikan hati manusia. Pada akhirnya dia menyadari, dia lelah. Capek sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, bahkan dia sudah memenuhi syarat, tapi tetap tidak ada perubahan dalam kesehatannya dia. Karena kita manusia nggak mungkin selamanya strong, nggak mungkin selamanya ingat. Pasti semuanya akan ada masanya kan. Terus dia ke Gunung Kawi lagi. Dia bilang sama juru kuncinya dia ingin memutuskan ritual itu. Tapi kata juru kuncinya, enggak bisa. Tetap harus dilaksanakan kewajiban karena sudah dijalankan selama 10 tahun. Kalaupun dia putuskan ritual itu, taruhannya adalah nyawanya, kata si juru kunci. Dan dia ketakutan. Dia mikir, nggak mungkin aku mau mati konyol. Dia masih mau hidup dan memperbaiki hidup. Itu yang ada di otaknya dia. Jadi selama dia memenuhi syarat dan melakukan ritual itu hanya memperpanjang syaratnya dan memperpanjang usahanya. Tapi di balik itu ada yang harus dia korbankan. Artinya si jin ini tadi sudah menguasai dia. Si jin ini minta yang lebih. Tetap tujuannya dia. Kalau dia melakukan ritual itu dan memenuhi syaratnya hanya memperpanjang waktu. Tetapi tidak untuk selamanya karena jin itu menunggu kapan dia lengah. Kapan dia khilaf? Karena kalau orang yang sudah bersekutu sama jin sudah jelas orang yang tidak beriman kan? Singkat cerita dia pun ketemu saya di TikTok ini. Di saat dia menjelaskan apa yang terjadi dalam kehidupan dia selama dia melakukan ritual di Gunung Kawi. Terus saya arahkan syaratnya. Ada 2 syarat yang saya arahkan. Pertama harus spiritual, membersihkan jasmani dan rohani. Yang kedua harta yang dia miliki, yang dia dapatkan secara cuma-cuma. Harus dia sedekahkan sama fakir miskin, janda ataupun anak yatim. Tapi dari kalimatnya dia itu berat. Nah nggak mungkin segampang itu karena itu syaratnya. Saya jelaskan kalau sudah siap dengan 2 syarat yang sudah saya arahkan, kau akan putus dengan ritual itu. Dia mikir dan berat. Dia bilang ke saya, kasih saya waktu 1 bulan ini untuk berpikir, untuk kompromi dengan suami. Saya bilang silahkan, semua tergantung kamu. Karena 2 syarat itulah yang bisa memutuskan, menyelamatkan kamu dari hasil perbuatanmu itu. Sebulan berlalu dia pun hubungi saya kembali. Dia bilang siap mengikuti 2 syarat yang saya arahkan. Dia siap secara spiritual dan hartanya disedekahkan. Jadi ini pelajaran keras untuk kita umat manusia yang masih hidup, yang berakal.
Kita harus memperkuat iman kita dan belajar kita bersyukur. Kalau mau melakukan sesuatu atau bertindak, itu jangan sampai merugikan diri kita sendiri. Oke, teman-teman, sudah kita saksikan videonya, sudah usai. Dan menurut saya bagian akhir video ya justru memperlihatkan bagaimana isu seperti ini sangat mudah sekali memancing emosi publik ya. Ada yang langsung percaya, tetapi ada pula yang menganggapnya itu hanya pengalaman pribadi yang tidak bisa dibuktikan. Apapun pandangan kita ya, alangkah baiknya kita tetap menjaga etika dalam berkomentar ya, dan tidak menyebarkan tuduhan kepada pihak tertentu tanpa bukti yang kuat ya. Karena perbedaan pendapat itu adalah sesuatu hal yang wajar, bahkan sangat wajar sekali. Tetapi jangan sampai perbedaan pendapat itu sampai berubah gitu ya, menjadi fitnah atau ujaran kebencian dan kedengkian. Demikian dulu teman-teman komentar saya terkait konten yang baru saja saya sajikan. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.